Para bangsawan yang kembali ke arena mulai bergosip sambil mencuri pandang ke arah pemuda tampan yang berdiri di samping Jubilian. Pemuda di sebelah Lady Floyen itu benar-benar tampan ya. Benar juga, anak muda dari keluarga mana ya? Jangan bilang dia si rakyat biasa dari rumor itu. Tepat saat itu, pemuda tersebut mengecup punggung tangan Jubilian dan gumaman kagum pun terdengar dari para bangsawan. Dengan sikap seanggun itu, sepertinya dia bukan rakyat biasa. Lalu siapa dia sebenarnya? Satu-satunya yang tahu jawabannya, Mikhail menatap pria di samping Jubilian dengan tatapan yang seolah ingin membunuhnya. Kalau saja memungkinkan, Mikhail ingin membunuhnya saat itu juga dan membawa Jubilian pergi. Tapi dia menahan dorongan membunuh itu karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan sekarang. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan putra mahkota dan Floyen adalah Kaisar. Dengan tekad itu, Mikhail pun melangkah menuju Kaisar, tepat ketika Kaisar juga sedang bersiap meninggalkan tribun kehormatan. Paduka, mendengar panggilan Mikhail, Kaisar memandanginya dari atas ke bawah lalu membuka mulut. Tetaplah di sini dan tunggu. Sejak berhasil merebut hati Kaisar, Mikhail hampir tidak pernah disuruh menunggu. Namun kali ini, respon sang kaisar terhadapnya terasa dingin, seperti saat dia memperlakukan seekor anjing pemburu tak berguna yang siap dibuang seperti konpi Rex. Mikhail menggertakkan gigi dan menunduk, berpura-pura patuh. Sialan, dasar keluarga kekaisaran brengsek. Setelah tujuanku tercapai, kau pun akan aku singkirkan. Tanpa menyadari niat tersembunyi Mikhail, Kaisar melangkah melewatinya dengan senyum tipis. Memang menjengkelkan karena Mikhail melakukan kesalahan, tapi tetap saja masih banyak keuntungan yang bisa diraih dengan mempertahankannya. Tapi tetap harus diajari cara bersikap. Kuharap dia benar-benar merasakan beratnya konsekuensi dari kesalahannya hari ini. Saat Kaisar berjalan menuju tengah lapangan dengan pikiran itu, Kaisar berjalan dengan angkuh sambil menatap anaknya yang berdiri dekat dengan Lady Floyen dan sudut bibirnya terangkat tajam. Dia tampak sangat bahagia, padahal tidak tahu bahwa gadis itu akan menjadi tali pengekangnya. Tak lama kemudian, terlihat sosok Maximilian yang perlahan mendekati Kaisar. Kaisar menatap mata merah darah anaknya, lalu memberikan perintah pada Duke Floyen yang mengikutinya dari belakang. Berdirilah di sini dan tunggu. Kalau ada yang berani melakukan hal bodoh padaku, serang tanpa ragu. Kaisar tahu bahwa situasi masih belum sepenuhnya aman. Dan kalau sang putra mahkota bertindak gegabah, dia sudah menyiapkan langkah pencegahan. Putra mahkota, aku dengar berkat aksimu, kita bisa menghindari kerusakan besar hari ini. Barulah saat itu orang-orang mulai menyadari siapa pemuda tampan yang sejak tadi berdiri di samping Lady Floyen, dan terdengarlah seruan kekaguman dari sekeliling. Siapa sangka penampilan putra mahkota yang selalu menutupi wajahnya selama ini ternyata setampan itu. Ayah sangat bangga padamu. Kaisar mengira putranya akan menundukkan kepala seperti saat ia masih memakai topeng. Namun ternyata kepala Maximilian tetap tegak dan kini dia bahkan tidak repot-repot lagi menyembunyikan rasa tidak sukanya. Saya hanya melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, sudah sewajarnya melindungi rakyat. Sekilas terdengar seperti pernyataan yang terhormat, tapi jika dicermati, ucapan itu jelas merupakan sindiran tajam terhadap ayahnya yang hanya bersembunyi di bangku VIP dan menonton semuanya dari kejauhan. Kaisar menggertakkan gigi. Kalau bisa, dia ingin segera menampar wajah angkuh putranya itu. Namun jika ia menampar sang putra mahkota yang baru saja menyelamatkan semua orang dari serangan makhluk iblis, di depan para bangsawan, sudah pasti badai kecaman terhadap Kaisar akan meledak. Pandangan Kaisar yang memerah lalu beralih ke arah Jubilian. Kebanggaanmu itu hanya sementara. Tidak lama lagi, aku akan menggunakan gadis yang begitu kau sayangi itu. Akan kubuat kau berlutut di hadapanku. Kaisar menyembunyikan niat busuknya di balik senyum manis. Ya, berkatmu, kerugian bisa diminimalkan.
Itu sangat melegakan. Beberapa kesatria memang kehilangan nyawa karena keganasan makhluk iblis, tapi para bangsawan hanya mengalami luka-luka ringan. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang akan kaisar sebutkan secara terbuka. Jika dia lengah, keluarga korban bisa saja menuntut kompensasi. Namun tetap saja, dia menyebutkannya dengan alasan yang jelas. Mana mungkin aku memberikan hadiah pada anak kurang ajar ini? Jika putra mahkota menuntut hadiah dalam situasi di mana ada korban jiwa, orang-orang pasti akan langsung mencapnya sebagai serakah dan gila harta. Dengan begitu, putra mahkota tidak akan berani membuka mulutnya sendiri soal hadiah. Namun, kurasa tidak tepat untuk memilih pemenang dalam perburuan hari ini. Putra mahkota pun mengangguk patuh atas ucapan kaisar. Melihat itu, kaisar sempat merasa lega. Ya, tapi sebelum itu, ada hal yang perlu dibahas terlebih dahulu. Ucapan putranya yang mendadak itu membuat kaisar menelan ludah tanpa sadar. Meski ada hal-hal yang mengganggunya, dia tidak boleh menunjukkannya secara terang-terangan. Maka dengan wajah datar, kaisar bertanya, "Apa itu?" Putra mahkota lalu menatap para bawahannya dan memberi perintah, "Bawa itu ke sini." Tak lama kemudian, para kesatria pengawal pribadi sang putra mahkota muncul sambil membawa bangkai makhluk buas raksasa. Kaisar pun mengernyitkan dahi dan berkata, "Aku sudah bilang bahwa kita tidak akan memilih pemenang untuk perburuan hari ini." Namun putra mahkota memotong ucapannya dengan suara garang. "Tidakkah ini aneh? Bukankah sangat mencurigakan bahwa aku bisa menangkap bukan hanya satu, tapi dua makhluk buas yang bahkan tidak hidup di wilayah ini?" Barulah setelah mendengar perkataan itu, kaisar menyadari bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan besar. Conpirex brengsek. Di tengah kesibukannya, dia terlalu malas untuk repot mengurus urusan binatang buas secara langsung. Jadi dia telah menyerahkan tugas menangkap makhluk itu kepada Conpirex. Tapi siapa sangka, dia malah membawa makhluk yang bahkan tidak hidup di wilayah ini. Meski sangat terkejut, sang kaisar tidak menunjukkan ekspresi apapun dan hanya berkata, "Benar juga. Tapi bukankah bisa saja dua makhluk itu tersesat dan akhirnya hidup di wilayah ini?" Putra mahkota pun mengangkat satu sudut bibirnya, lalu perlahan menurunkannya kembali. Saat dia mengangkat tangannya, para kesatria dari keluarga Dufloyen maju membawa bangkai seekor beruang raksasa berwarna biru. Ada satu kebetulan lagi rupanya. Mendengar itu, kaisar hanya bisa mengangguk sambil memaksakan senyum yang tidak meyakinkan. Begitu ya, sungguh hal yang luar biasa. Namun tatapan tajam sang putra mahkota yang semula menatap kaisar perlahan beralih dan dia kembali memberi perintah, "Bawa dia ke sini." Saat sang putra mahkota mengucapkan perintah itu, para kesatrianya segera menyeret seseorang ke hadapan mereka. Mata kaisar terbelalak saat melihat siapa yang dibawa masuk. Di sana, berdiri dengan wajah kusut dan tubuh yang lusuh adalah Conpirex. Di sebelahnya, seekor binatang buas yang masih hidup dikurung dalam kandang besi. Putra mahkota menatap kaisar dengan pandangan dingin yang menusuk. "Sayangnya, ini bukanlah suatu kebetulan. Kami telah menyaksikan langsung bagaimana Conpirex memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan binatang buas itu ke arena." Begitu putra mahkota selesai berbicara, seorang pria melangkah maju dan menyuarakan dukungannya. "Sebagai saksi mata, saya membenarkan bahwa pernyataan yang mulia putra mahkota adalah kebenaran. Pria itu adalah pewaris keluarga Elios, salah satu keluarga paling berpengaruh dalam kalangan bangsawan." Keributan pun segera menyebar di antara para penonton. Sang kaisar menatap Conpirex, yang dulunya dia anggap sebagai pelayan setia, dengan mata bergetar, lalu mengepalkan tinjunya kuat-kuat. "Bodoh, bagaimana bisa kamu menghancurkan segalanya seperti ini?" Saat sang kaisar tengah memutar otak mencari jalan keluar, putra mahkota kembali membuka mulutnya. Dia mengakuinya. Dia bilang dia melepaskan binatang buas untuk hiburan kompetisi berburu atas perintah yang mulia kaisar. Lalu, bukankah dia melepaskan binatang iblis atas perintah yang mulia juga? Begitu ucapan itu terlontar, keributan pun segera meletus di antara para bangsawan. Benarkah yang mulia kaisar melakukan hal seperti itu? Dan lagi,
Binatang-binatang buas itu sangatlah berbahaya. Bagaimana mungkin bisa dilepaskan tanpa pemberitahuan sama sekali? Ditambah, mereka menyerang Yang Mulia Putra Mahkota. Jangan-jangan. Tatkala tatapan curiga mulai mengarah padanya, sang kaisar menggigit bibir bagian dalamnya dengan keras. Sialan, para pengecut rendahan itu, berani-beraninya mereka. Dalam hatinya, dia ingin segera memerintahkan para Dragon Knight untuk membantai semua orang di arena tanpa sisa. Namun, amarah itu hanya berlangsung sekejap sebelum dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Tenanglah, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa akulah dalang dibalik ini semua. Mata merah kaisar mengarah tajam ke Conpirex. Jika pria itu tidak mengaku, maka kebenaran akan selamanya tenggelam ke dasar. Dan karena mereka telah lama berbagi kesetiaan, sang kaisar tahu betul kelemahan pria itu. Kaisar menatap Conpirex dengan sorot mata penuh ancaman. Kalau kamu berani membuka mulut sembarangan, akan kupotong ibumu hidup-hidup. Seolah mengerti maksudnya, Conpirex perlahan menundukkan kepala. Kini saatnya membuang anjing pemburu yang tidak lagi berguna. Berani-beraninya kau menyerang putraku dan malah mencoba menuduhku. Selama ini aku mempercayaimu, dan beginikah kau membalas kepercayaanku? Suara kaisar menggema penuh amarah, layaknya seseorang yang benar-benar dikhianati secara menyakitkan. Sementara Conpirex hanya menunduk dalam-dalam, seperti penjahat yang tidak sanggup membela diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan itu, orang-orang mulai goyah. Kaisar pun tersenyum dalam hati. Bodoh. Dia pasti berpikir lebih baik mati sendiri daripada menyeret keluarganya ke dalam bahaya. Berkat itu, aku bisa lolos dengan selamat. Kaisar kembali menatap putranya dan membuka mulut. Karena hasutan orang itu, kau jadi tidak mempercayaiku, bukan? Putra mahkota tidak mengiyakan, namun juga tidak menyangkal. Tapi kebanyakan orang bisa menebaknya, bahwa diamnya itu adalah bentuk persetujuan. Kaisar menahan rasa kesal yang mulai membara dalam dada, lalu berkata, untuk memulihkan kepercayaan di antara kita, aku akan menyerahkan hukuman atas orang itu padamu, anakku. Dengan izin untuk melakukan interogasi, para bangsawan mulai berbisik-bisik heboh. Jadi benar, ini semua rencana pribadi Conpirex. Namun sebenarnya, hanya sebagian kecil yang percaya begitu. Banyak dari mereka diam-diam mulai meragukan sang kaisar. Tapi karena tidak ada bukti kuat yang mengaitkan langsung sang kaisar, mereka tidak bisa gegabah membuka mulut. Mereka memilih diam karena tahu bahwa jika berbicara sembarangan, bisa berakibat fatal. Sesaat setelah merasa lega melihat reaksi para bangsawan, sang kaisar pun mengerutkan kening sedikit. Sudah sejauh ini, seharusnya dia berpura-pura percaya saja. Tapi kenapa Maximilian masih menatapku seperti itu tanpa ekspresi sedikit pun? Apa yang membuat anak itu begitu tidak puas? Itu ya. Kaisar pun teringat kembali mengapa sang putra mahkota begitu bersungguh-sungguh mengikuti perburuan kali ini, lalu membuka mulutnya. Berkat putra mahkota yang berhasil menumpas binatang buas dan mengungkap dalang di balik insiden ini, para korban kini bisa beristirahat dengan tenang. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, aku akan menganugerahkan bunga Dewi Bawah Tanah, hadiah kemenangan dari turnamen ini. Akhirnya, sang putra mahkota pun perlahan menundukkan kepala. Terima kasih ayahanda. Mungkin karena respon putra mahkota yang terlihat lebih patuh, para bangsawan pun kini hanya mengarahkan kecaman mereka kepada Conpirex semata. Tampak jelas bagaimana hujatan terus diarahkan pada Conpirex. Bodoh sekali mereka. Memangnya aku tidak menduga ini? Memang ya, dasar makhluk-makhluk sederhana. Saat sang kaisar sedang dalam hati mengejek sang putra dan para bangsawan, tapi ayahanda, saya tidak memerlukan kalung itu. Yang saya harapkan hari ini hanyalah mengenang para korban yang gugur dan memberi santunan kepada keluarga mereka. Wajah sang putra saat mengucapkan itu memancarkan senyum mengejek. Sang kaisar memanfaatkan psikologi massa dengan sangat lihai untuk keluar dari krisis. Persis seperti seekor kadal yang memutuskan ekornya demi melarikan diri. Aku menggenggam erat kedua tanganku, menahan rasa geram yang menyesakkan dada. Pembohong, dia pasti memegang kelemahan Conpirex. Makanya dia tahu betul pria itu tidak akan mengaku.
lalu menyerahkan semuanya ke tangan Max untuk cuci tangan. Aku sungguh berharap ini akan menjadi kehancuran sang kaisar. Namun tetap saja, kenyataan bahwa seseorang bisa lolos begitu saja setelah melakukan perbuatan keji membuatku merasa hampa sekaligus marah. Namun, senyum pun mengembang di wajahku ketika mendengar pernyataan Max yang begitu menyegarkan. Siapa sangka dia bisa mempermalukan sang kaisar seperti ini. Max menyebut para korban yang gugur dan meminta agar mereka lebih diprioritaskan. Orang yang berpikiran jernih pasti menyadarinya bahwa sang kaisar mengabaikan para korban yang jatuh akibat serangan binatang buas dan justru lebih dulu memuji tindakan Max yang berhasil membasmi binatang itu. Dan hasilnya, semua orang bersorak menyambut Max, menatapnya dengan penuh hormat dan kekaguman. Dengan ini, kaisar pasti merasa benar-benar kalah. Dan benar saja, dengan wajah penuh kekesalan, sang kaisar menggertakkan gigi dan meninggalkan lapangan dalam kemarahan. Aku pun menggigit bibirku saat menatap ayah yang mengikuti di belakangnya. Wajar saja, karena barusan dia melihat sendiri akhir dari konpi Rex yang baru saja dibuang oleh sang kaisar. Kenapa ayah yang begitu kuat bisa menurut pada perintah kaisar? Aku sungguh tidak mengerti. Tapi saat itu seseorang menyentuh bibirku dengan lembut dan berkata, "Sudah hentikan, bibirmu berdarah." Max yang entah sejak kapan sudah berdiri di depanku, menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku pun bersandar padanya, dan dia pun memelukku dengan erat. Dalam kehangatan tubuhnya yang kurasakan sepenuhnya, aku pun bertekad. "Ayah, aku akan menyelamatkanmu dari cengkeraman kaisar, bagaimanapun caranya." Gadis yang untuk pertama kalinya memahami penderitaannya, Jubilian, adalah satu-satunya cahaya bagi Beatrice yang selalu hidup dalam kegelapan. Dan dia juga adalah orang yang meskipun lemah, tetap berusaha melindunginya. "Jubilian, aku benar-benar bersyukur kau selamat." Beatrice yang sedang menatap Jubilian dalam pelukan Max menghela nafas kecil. Tapi tadi itu sebenarnya apa? Tak lama kemudian, di kepala Beatrice, kejadian yang baru saja terjadi kembali mengalir dengan jelas. Pada saat genting ketika monster itu hendak membunuh Jubilian, Beatrice diliputi keputusasaan. "Tidak, tolong, meskipun aku harus mengorbankan nyawaku, lindungilah dia." Dan tepat pada saat dia meneriakkan permohonan tulus itu tanpa suara, dunia seakan berhenti. Saat Beatrice sedang menatap monster yang tidak bergerak, dia mendengar suara tawa. Wah, siapa sangka kali ini akan muncul seorang penyihir. Beatrice hendak bertanya, siapa orang itu dan apa yang sedang terjadi. Namun saat itulah suara itu kembali terdengar. "Sihir waktu ya? Hebat sekali. Tapi karena kau belum sepenuhnya terbangun, cincin tidak akan memilihmu." Beatrice berkali-kali bertanya, apa maksudnya? Tetapi tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, waktu perlahan mulai mengalir kembali. "Tidak, kalau begini, menghentikan waktu tidak ada gunanya." Beatrice mencoba berlari ke arah Jubilian, tetapi seluruh tubuhnya terasa kaku seperti membatu, tidak bisa bergerak sedikit pun. Saat dia merasa bahwa ini adalah akhir, pada saat Beatrice tenggelam dalam keputusasaan itu, keajaiban pun terjadi. Bagaimana bisa? Maximilian melawan arus waktu yang mengalir lambat dan bergerak cepat menuju monster itu. Saat Beatrice merasa lega, tiba-tiba dia merasakan sakit seperti jantungnya tercabik, membuat tubuhnya tersentak dan menggeliat. Lalu suara itu kembali terdengar. "Kehabisan mana ya? Itu tanda bahwa kau tidak bisa lagi mempertahankan sihirnya." Pada saat itu juga, Beatrice merasakan waktu yang sempat terhenti kini kembali mengalir normal. Monster itu terkejut melihat Max yang tiba-tiba muncul di depannya, menghentakkan ekornya dengan keras. Akibatnya, puing-puing dari bangunan yang hancur berterbangan ke segala arah. Beatrice hanya menatap dengan mata kosong batu besar yang melayang cepat ke arahnya. Harusnya aku menghindar. Namun rasa sakit di dadanya masih begitu menusuk, membuatnya sama sekali tidak mampu bergerak. Saat Beatrice menutup matanya rapat-rapat, bersiap menunggu rasa sakit itu datang, tiba-tiba seseorang memeluknya dengan kuat. Ketika dia membuka mata, terlihat darah mengalir dari kepala seorang pria. Sepertinya dia terkena serpihan bangunan sebagai gantinya.
Apakah Anda baik-baik saja? Mengingat kembali tatapan mata merah darah yang menatapnya waktu itu, Beatrice merasa wajahnya memanas. Yang mulia, apakah Anda masih merasa tidak enak badan? Victor yang kepalanya dibalut perban, menatapnya dengan mata merah darah itu. Beatrice terkejut hingga tanpa sadar mundur setengah langkah. Apakah Anda baik-baik saja? Kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Sentuhan tangannya di bahu membuat Beatrice merasa panas. Dengan tergesa, Beatrice menepis tangannya dan bersuara dengan nada kesal. Apa maksudmu? Kok bicara tiba-tiba? Aku jadi kaget. Victor hanya bisa menghela nafas melihat sikap Beatrice yang malah bersikap ketus meski dia sudah mengkhawatirkannya. Iya, maaf sudah membuat Yang Mulia yang begitu rapuh ini terkejut. Padahal saya sudah memanggil 3 kali. Sekarang saya hendak mengantar Anda ke kereta. Jadi bisakah Anda menjawab Yang Mulia Putri? Beatrice yang memang sedang berusaha tidak terlalu terlibat dengannya, semakin enggan untuk memperpanjang interaksi ini. Tidak usah, aku akan. Yang Mulia Putri, apakah Anda baik-baik saja? Saat itu, Beatrice melihat Jubelian bersama kakak tirinya berjalan mendekat. Aku tidak apa-apa, kamu sendiri baik-baik saja. Mendengar pertanyaan itu, Jubelian mengangguk. Tadi aku sudah diperiksa tabib, memang terkilir di pergelangan kaki. Tapi kalau istirahat beberapa hari, akan baik-baik saja. Senyuman di wajah Jubelian terlihat begitu manis, hingga Beatrice merasakan kehangatan mengalir di dadanya. Saat itu, Maximilian berkata, Victor, pastikan kau mengawal Beatrice sampai ke istana. Apa? Aku baik-baik saja? Beatrice terkejut. Di tengah situasi yang sudah canggung, dia malah harus pulang bersama pria itu. Beatrice berusaha menolak dengan wajah serius. Tetapi, tentu saja Yang Mulia, itu memang niat saya dari awal. Saya ini memang orang yang penuh rasa tanggung jawab. Mendengar ucapan itu, Beatrice menoleh sekilas pada Victor, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya. Tanggung jawab ya? Wajahnya yang sempat murung hanya bertahan sebentar. Beatrice segera menepis pikirannya yang lain dan fokus. Benar, yang lebih penting sekarang adalah mencari tahu soal sihir yang tadi kupakai.